nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands. Jens Raven, bocah 19 tahun kelahiran Belanda, baru saja membuat dunia menoleh. Bukan cuma Asia Tenggara, tapi Eropa juga ikut terpukau. ESPN UK sampai bilang, bintang baru telah dilepaskan dari Indonesia. Apa yang dilakukan Jens Raven di laga melawan Brunei U23 bukan sekadar performa bagus. Itu adalah pertunjukan. Sebuah demonstrasi kekuatan seorang predator muda yang siap menerkam siapapun di depan matanya. Baru 2 menit pertandingan berjalan. Jens Raven langsung buka keran gol. Tapi dia nggak berhenti di situ. Di menit 9, 31, 33, 41, dan terakhir di menit ke-62, Raven membantai Brunei dengan 6 gol yang mengerikan. Gaya mainnya? Seperti gabungan Erling Haaland dan Karim Benzema, cepat, licin, dan selalu tahu di mana bola akan datang. Dan ini bukan cuma kata kita. ESPN UK sampai menulis, pada hari Selasa, bintang kelahiran Belanda berikutnya telah dilepaskan, dan dia datang dari Indonesia. Mereka juga bilang, Jens Raven tak terhentikan. Pergerakannya pintar. Dia bukan hanya punya fisik, tapi punya visi dan insting kelas dunia. Waktu pemain Eropa lain baru mulai belajar cari posisi, Raven udah lihai buka ruang, tarik bek lawan, dan bikin pertahanan Brunei seperti main di slow motion. Lebih dari sekadar striker, dia finisher alami. Dan yang lebih penting, dia menikmati setiap detik pertandingan, tulis mereka lagi. Kalau penampilan seperti ini bisa dia bawa ke laga melawan Filipina dan Malaysia, maka jangan kaget kalau dalam waktu dekat nama Jens Raven mulai jadi perbincangan klub-klub top Eropa. Garuda Muda saat ini bukan cuma punya pemain bagus. Kita punya calon legenda. Dan nama itu adalah Jens Raven. Pelatih Malaysia mulai ketakutan. Belum juga ketemu Indonesia, dia sudah bilang, lawan Indonesia akan berat. Padahal, baru saja mereka dibungkam Filipina. Sementara Garuda Muda melaju kencang dengan kemenangan telak 8-0 atas Brunei, Malaysia justru tersandung di langkah pertama. Mereka kalah 0-2 dari Filipina, hasil yang langsung bikin pelatih mereka, Nafuzi Zain, angkat bicara. Dalam konferensi pers, Nafuzi terlihat cukup frustrasi. Dia bilang, secara permainan kami unggul, tapi finishing kami buruk. Kami gagal cetak gol, itu masalah utamanya. Tapi bukan cuma soal finishing. Pelatih Malaysia ini juga terang-terangan menyebut Indonesia sebagai lawan yang berat. Melawan Indonesia akan jadi tantangan tersulit buat kami, katanya. Pernyataan ini muncul bahkan sebelum duel Indonesia versus Malaysia digelar. Artinya, mereka sadar, Garuda Muda sedang dalam performa yang sangat solid. Dengan nama-nama seperti Jens Raven, Arhan Fikri, Raihan Hanan, dan Marcelino Ferdinand di lini serang, ditambah organisasi permainan ala Gerald Vandenburg, timnas Indonesia U23 memang bukan tim yang bisa dianggap enteng. Dari Brunei, kita dapat kepercayaan diri. Dari Filipina, kita dapat gambaran kalau Malaysia bisa dilukai. Tapi, dari pelatih Malaysia sendiri, kita dapat konfirmasi, mereka tahu siapa yang bakal jadi masalah terbesar di grup ini, Indonesia. Laga 21 Juli nanti bakal panas. Tapi kalau Garuda Muda bisa tampil seperti kemarin, seharusnya Malaysia pun siap untuk jadi korban selanjutnya. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Kabar kurang menyenangkan datang jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker andalan timnas Indonesia, Ula Romeni, mengalami cedera cukup parah saat membela klubnya, Oxford United, di ajang Piala Presiden 2025. Situasi ini bikin banyak pendukung Garuda khawatir. Cederanya terjadi saat Romeni turun sebagai starter lawan Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Di menit ke-24, tackle keras dari Paulinho, gelandang Arema asal Brasil, membuat Romeni harus ditarik keluar lebih awal. Pihak Arema sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung, dan Paulinho sendiri mengaku sampai sulit tidur setelah insiden itu. Tapi buat timnas Indonesia, fokusnya sekarang adalah pemulihan Romeni,
karena waktunya cukup mepet dengan jadwal penting bulan Oktober nanti. Manajer Timnas, Sumarji, menyampaikan bahwa peluang Romeni tampil di laga uji coba bulan September menghadapi Lebanon dan Kuwait cukup kecil. Fokus utama saat ini adalah agar dia bisa sembuh tepat waktu dan siap memperkuat Garuda di putaran keempat nanti. Kalau untuk September sepertinya sulit, tapi Oktober akan terus kita pantau dan usahakan, jelas Sumarji. Sejauh ini, belum ada pengganti yang diumumkan. Namun staf pelatih dan tim medis akan terus berkoordinasi dengan Oxford United untuk memastikan proses pemulihan Romeni berjalan optimal. Satu hal yang pasti, kehilangan Romeni akan jadi tantangan berat buat lini depan timnas, apalagi dia salah satu penentu kemenangan penting di fase sebelumnya. Tapi seperti biasa, Garuda tetap terbang tinggi meski dalam kondisi sulit. Kita doakan bareng-bareng semoga Romeni cepat pulih dan bisa kembali bantu perjuangan timnas Indonesia di panggung dunia. Come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up.